Halo teman-teman dari investor, selamat datang di saham di Asia Teknikal dan Penukian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 29 Agustus 2023, hari yang cukup menarik, market menguat, closingnya pun juga tidak reject ya. Dan ya, kebetulan juga alhamdulillah bisa bikin konten agak awal, ini jam 9 malam, dan semoga nanti bisa dimanfaatkan teman-teman. Dan seperti biasa, nanti kita akan masuk ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, maupun donasi untuk contohan saham, bisa cari 3 klik sosial base deskripsi, dan teman bisa kasih tips, support, maupun donasi untuk contohan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pernah siap kalau saya ada waktu. Lalu jangan lupa support terus contohan saham dengan cara like, comment, subscribe, karena support atau gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari di Cuan Saham sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Sebelum kita masuk ke analisanya, ini ada pengumuman dulu ya, dan saya perpanjang. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram Cuan Saham untuk bulan September 2023, ini saya perpanjang sampai hari ini. Teman-teman bisa cek video pendaftaran grup Telegram Cuan Saham September 2023. Jadi teman-teman buka YouTube Cuan Saham, lalu geser sekali ya, ini klik yang video pendaftaran grup Telegram Cuan Saham September 2023. Teman-teman tinggal simak infonya, lalu kalau mau mendaftar tinggal mengisi link yang ada di deskripsi. Infonya sudah lengkap, tinggal disimak aja. Dan tapi kalau misalkan masih ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa hubungi saya melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram Cuan Saham untuk bulan September 2023, silakan bisa buka YouTube Cuan Saham, lalu di profil bisa geser satu kali klik yang video pendaftaran grup Telegram CCS September 2023. Simak infonya dan mendaftar melalui link yang ada di deskripsi. Untuk penutupan akan saya tutup besok pendaftarannya. Lalu bagi teman-teman yang merasa sudah mendaftar, invitasinya juga akan saya kirim besok. Jadi besok mulai invitasi, karena kita akan efektif berjalan tanggal 1 September. Jadi ini karena tanggung ya, kita ganti bulannya hari Jumat. Nah ini yaudah nggak apalah, saya perpanjang pendaftarannya, besok mulai invitasi 2 hari, lalu setelah itu 1 September kita mulai efektif berjalan grup September. Oke, sekarang kita langsung masuk ke transaksi, di mana transaksinya cukup ramai, 10,6 T dengan pergerakan asing hari ini net sell total 1,63 triliun, tapi dominan di pasar negonya 1,62 triliun, sedangkan di reguler ada net sell 9 miliar. Market semuanya menghijau, termasuk IHSG juga ikut-ikutan, dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada BBCA 40,3 miliar, Telkom 32,8 miliar, INDF 26,8 miliar, Bank Mandiri 22 miliar, Bukalapak 19,9 miliar, Bumi 15,4 miliar, SMG 14 miliar, BBNI 11 miliar, CTRA 8 miliar, ICBP 7 miliar, Auto 6 miliar, Cuan 4 miliar, MDK 3 miliar, MAPA 3 miliar, Friend 2 miliar, Dharma 2 miliar, Mayora 1 miliar, S1 1 miliar, dan Mitratel 600 juta. Kita masuk sekarang ke saham-saham yang jual asing. Ada BBRI 69 miliar, Astra 60 miliar, Adaro 25 miliar, NCKL 14 miliar, Antam 14 miliar, PTBA 10 miliar, INKP 10 miliar, Akra 9 miliar, Goto 7 miliar, Inco 6 miliar, Sido 5 miliar, Excel 4 miliar, ITMG 4 miliar, MAPI 3 miliar, Indosat 3 miliar, Toba 3 miliar, Unitractor 3 miliar, BMTR 3 miliar, Alfamart 2 miliar, NSSS 2 miliar, KLPF 2 miliar, Pakuwon 2 miliar, Cepin 1 miliar, PBTN 1 miliar, Unilever 700 juta, dan SMSM 600 juta. Sekarang kita langsung masuk ke analisis teknikalnya IHSG, yang mana kalau menurut saya ini cukup menarik ya. Walaupun belum ada konfirmasi, cuman setidaknya sudah cukup menarik. Kenapa? Karena IHSG menyentuh area kuat, tapi rejectnya tidak kelihatan ya. Kalau kita lihat kemarin di sini sebelum-sebelumnya ya, ini reject kuat dan sebagainya. Tapi memang belum ada konfirmasi. Karena kalau kita lihat ke belakang pun juga sama ya. Ketika walaupun udah ada yang kelihatan, tapi ada yang kelihatan solid juga. Maksudnya gimana Mas? Di sini kita bisa melihat pelemahan tren. Nah, dari yang kuat mulai melemah, akhirnya dia koreksi. Artinya walaupun tidak reject di satu candle 8 Februari, tapi dia dikonfirmasi pada tanggal 9 Februari. Kayak ini juga. Dia naik, lalu ada konfirmasi candle selanjutnya. Yang di sini pun juga, walaupun rejectnya nggak terlalu kuat, tapi setelahnya ada candle konfirmasi. Tapi kalau kita lihat ya, beberapa waktu ke belakang di sini rejectnya langsung kuat, di sini juga reject kuat lagi. Dan kalau kita lihat closingan hari ini sih, entah ya, saya nggak pengen berharap juga. Tapi kalau dilihat dari bentuknya sih, kok kayaknya ada potensi untuk breakout seperti itu. Tinggal nanti kita lihat aja kalau misalkan dikasih konfirmasi dan kira-kira breakoutnya pakai apa. Tuh,
Cuman ya menurut saya tetap satu ya, selama belum ada konfirmasi ya potensi masihlah potensi. Semua bisa terjadi, besok bisa koreksi lagi ataupun bisa breakout. Yang penting kita tunggu konfirmasinya aja. Nah, konfirmasinya kapan, Mas? Konfirmasinya adalah ketika dia closing di atas 6970. Kalau misalkan market berhasil closing di atas 6970 dengan candle yang solid, saya rasa IHSG bakal keluar dari fase sideways. Dan targetnya kemana, Mas? Ini kalau misalkan kita pakai chart pattern pun juga sama ya. Ini kita asumsikan sebagai continuation, itu bisa ke sekitar sini, ke area sideways-nya dia yang lebih besar tahun 2022 same high-nya. Tapi kalau kita menggunakan Fibonacci, targetnya di sini dulu 71 sampai 72 seperti itu. Yang jelas intinya satu, kalau sampai IHSG berhasil breakout 6970 bakalan cakep penguatannya walaupun kita masih sideways pada structure yang lebih besar. Tapi setidaknya sudah keluar dari structure kecil lah. IHSG ini kan sebenarnya sideways ya teman-teman dari tahun 2022. Di sini dia same low, same high, same low, same high, same low, same high, same low. Nah, di sini dia bikin sideways tapi strukturnya lebih kecil. Same low, same high, same low, same high, same low. Nah, kalau misalkan dia keluar dari sini, dari area konsolidasi ini, maka dia akan keluar dari sideways yang di sini ya. Tapi apakah langsung bullish? Ya enggak juga. Tinggal sesuaikan dengan time frame-nya. Kalau time frame kecil jelas ada struktur bullish. Tapi kalau ke bigger view, nah ini kan masih ada same high juga di area 7300 yang perlu di breakout kalau memang market mau kembali bullish seperti itu. Ya intinya tuh sih, yang terdekat kita perhatikan 6970 aja. Kalau misalkan break harusnya bakal cakep. Dan target terdekatnya 71 sampai 7230. Tapi kalau misalkan besok reject kuat, nggak berhasil breakout lagi, ya udah dia bakal uji support lagi 6850 sampai 6800. Terkesan membosankan ya, karena memang sideways tuh kayak gitu ya, market kanguru, loncat-loncat, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan lain sebagainya. Jadi ya tetap kita sesuaikan aja. Ya itu intinya itu sih, tugas kita adalah batasi resiko, gunakan area crucial tadi, dan ya itu untuk IHSG. Sekarang kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang dijualin asing. Saya pengen ikut bahas NCKL. Ini yang mention, yang bahas banyak banget NCKL. Dan kebetulan masuk top net sell hari ini. Spreadnya juga lumayan 3%, jadi coba kita bahas. Oke, hari ini NCKL turun, dia turun 3,17%, candlenya solid dan volumenya tidak terlalu besar. Ini adalah view terakhir saya di NCKL. Jadi sebelumnya kan di sini ada inverted head and shoulder ya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan 0,5, dia retracement. Dan kalau kita lihat saat ini dia sedang konsolidasi membentuk pattern symmetrical triangle. Apakah auto breakout, Mas? Ya nggak pasti ya, karena menurut saya segitiga ini 50-50 ya, pattern segitiga ini. Walaupun most likely itu bakalan jadi continuation, tapi ya bisa jadi reversal juga. Makanya kalau yang 50-50 itu perlu konfirmasi seperti itu. Intinya di sini dia sedang konsolidasi NCKL ini, yang mana kalau dia break atas itu bagus, tapi kalau jebol ke bawah itu jelek. Nah, jebol ke bawahnya di berapa, Mas? Jebol ke bawahnya di 870. Kalau sampai NCKL jebol 870, maka view bullishnya gagal dan dia bakal koreksi lagi. Tuh artinya gunakan patokan 870 dan sesuaikan dengan average teman-teman. Misalkan teman-teman punya average 750 tuh ya, tinggal pasang TS di bawah 870 ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman average-nya 970, pasang stop loss di bawah 870 pasti sakit itu cut loss-nya. Jadi itu yang dimaksud dengan patokan dan sesuaikan dengan average masing-masing. Nah, NCKL bakalan bagus kalau dia breakout ke atas, yaitu area sini sekitar 1000 sampai 1020 ya. Kalau misalkan dia berhasil break 1000 sampai 1020, maka symmetrical triangle-nya valid dan dia saya rasa targetnya ke sini di area pullback 1135 sampai 1270. Untuk sekarang sebenarnya area cukup menarik ya, karena kalau kita perhatikan yang pertama dia koreksinya volumenya kecil, itu yang pertama, dan kedua dia besok bakal uji uptrend line. Teman-teman bisa perhatikan 905 sampai 900 kalau pengen spekulatif buy, dan pasang stop loss bisa di bawah 890 atau 870 seperti itu. Kalau besok ada rebound itu harusnya bakal menarik untuk NCKL. Kita perhatikan transaksinya. Kalau kita lihat kurang bagus transaksinya, ini ya, big, dan ini valid distribusi, cukup konsisten, trennya juga kurang bagus ya. 50-50 sih kalau menurut saya, karena kadang konsolidasi itu bisa kayak kita kuatkan ya, antara dia mau breakout atau breakdown. Kalau dia konsolidasi di area yang bagus, patternnya terlihat bagus, terus akumulasinya bagus, ya most likely dia bakalan breakout. Tapi kalau kita perhatikan ini saya rasa symmetrical triangle yang 50-50 lah, rejectnya dari atas kuat. Terus juga setelah itu kita lihat broker summary-nya konsisten distribusi. Jadi ya tetap bisa breakout karena semua bisa terjadi di market ya. Cuman kalau menurut saya tetap sama, yang penting batasi resiko aja.
Seperti itu. Untuk NCKL saya lanjutkan. Saya pengen bahas GoTo Happy Cuan. Ini salah satu menu hari ini di grup cuan-cuan saham. Dan kalau teman-teman perhatikan beritanya langsung rame ya. GoTo ini ada Patrick Waluyo lah dan lain sebagainya. Cuman memang kita bahas price action-nya aja, di mana hari ini GoTo berhasil naik 7%. Candle-nya bagus, volumenya juga cakep ya. Terakhir GoTo dia koreksi ketika main head and shoulder ya. Shoulder kiri, head shoulder kanan, koreksi pullback lower low sampai bottom di 83 ya. Di sini dia sebenarnya ada lower low, tapi pada view yang lebih besar dia kena support di 83 sampai 81. Dan kalau kita perhatikan ya, ini juga baru saya lihat tadi pagi. Nih, GoTo membentuk sebuah pattern reversal yaitu falling wedge. Ini reversal. Dan kalau kita perhatikan pun juga hari ini sudah berhasil breakout dengan volume yang bagus juga. Nah, untuk target terdekatnya dari GoTo ini ada di sini 98 sampai ya 98. Itu target GoTo untuk jangka pendek ya. Tuh teman-teman bisa perhatikan. Misalkan tadi ada yang ikut ambil menunya juga bisa take profit sebagian di 98. Karena kalau misalkan dia tidak langsung breakout, maka ada potensi dia retracement terlebih dahulu untuk membentuk shoulder kanan. Yang terjadi inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head shoulder kanan. Seperti itu. Jadi untuk sekarang targetnya adalah di 98. Dan untuk supportnya masih cukup jauh 85 sampai 83. Jadi jangan FOMO juga karena risknya cukup lumayan. Kita perhatikan dalamnya, ini transaksinya juga kurang oke. Cuman kalau menurut saya ini juga ya bukan pure retail ya. Nih CCBK-nya juga CCBK MGAK top 4-nya ini bukan retail. Ya sering saya bilang khusus untuk GoTo sih lebih ikuti price action aja. Karena pertama dia nurut sama price action, kedua juga broker summary-nya terlalu liquid. Jadi jarang kalau kita lihat susah kalau kita lihat mau clean buy atau clean sell itu jarang. Pasti ya yang jualan ada retail, ada bandar yang kita asumsikan ya. Yang beli pun juga sama, ada retail, ada bandar. Jadi lebih ikuti price action-nya aja. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk GoTo saya lanjutkan. Kita cari yang ada spread. Saya pengen masuk ke yang dibeli asing untuk hari ini. Bukalapak, ya semoga Bukalapak breakout lah. Wah itu doa saya menyertai Bukalapak. Kalau sampai break 248 cakep banget itu. Belum kita bahas ya, nggak usah kita bahas dulu. Saya pengen coba cek friend deh. Ini juga saham lama bersemi kembali. Wah istilah baru itu. SLBK, saham lama bersemi kembali. Oke, kita bahas friend, di mana hari ini dia berhasil naik 3,7%. Candlenya sih solid, tapi volumenya tidak terlalu besar ya, bahkan cenderung mengecil setelah kemarin dia rebound. Ini dulu saham rame, friend itu, serius. Saya juga ikut ngikutin ya, waktu apalagi zaman-zaman yang di sini. Nah, di sini bullish di sini itu cukup rame, karena patternnya kelihatan jelas nih. Cup handle, terus di sini continuation lagi, tuh di sini dan lain sebagainya. Cuman kalau kita perhatikan saat ini ya mulai terlupakan. Indikasinya apa mas terlupakan itu ya nih volumenya kopong nih, nggak ada yang trading lagi di sini. Seperti itu karena memang ya yang dimaksud dengan volume is everything ya itulah. Karena memang transaksi volume itu terbentuknya dari uang alias transaksi. Makanya memang price action atau candle tanpa volume itu ya cuman candle kosong. Tapi kalau ada volume yang mengkonfirmasi itu baru bagus. Nah, sekarang kita bahas price action aja dari si friend, di mana sebelumnya dia koreksi dari 116 turun sampai 54 ya, hampir jadi gocap. Rebound satu kali turun lagi, rebound 2 kali turun lagi. Dan kalau kita perhatikan sekarang dia sedang berada di area same low-nya. Yang pengen saya sampaikan adalah friend ini yang pertama dia sudah keluar dari downtrend line. Nih ya. Di sini dia ada downtrend line koreksi, dia sudah keluar. Tapi dia belum higher high karena dia masih same low seperti itu. Nih ya, low, high, same low. Nah, friend ini bakalan bagus kalau dia breakout 65. Kalau misalkan teman-teman setupnya buy on breakout jelas belinya setelah friend breakout 65. Itu kalau buy on breakout. Tapi kalau buy on weakness, sebenarnya saat ini friend sedang berada di posisi support yaitu 54 sampai 54 dan stop lossnya bisa taruh di bawah 53. Yang penting saham kayak gini jangan sampai di bawah nginep ke 50 aja deh, seperti itu. Dan ya untuk konfirmasi breakoutnya 65, sedangkan target ya kalau dia pullback aja ke 87 sampai 98. Tapi untuk resist terdekat di 72, 79 baru ke targetnya tadi. Nah, kita lihat transaksinya hari ini cukup menarik, adanya akumulasi yang
cukup signifikan walaupun belum terlalu besar ya. Kita track ke belakang pun juga belum ada akumulasi yang konsisten sih. Jadi ya perlu ditunggu volumenya juga. Intinya sama, batasi resiko aja. Untuk friend, saya lanjutkan, kita cari yang ada spread. Saya pengen masuk ke yang merah-merah hari ini. Jangan lupa ya, besok September kita sudah arah ARB simetris, jadi harus lebih ketat. Untuk yang merah-merah, saya pengen bahas, entah kenapa saya pengen bahas Java. Java ini menurut saya view-nya menarik, tapi nggak tahu nggak jalan-jalan ini Java ini. Jujur saya juga belum punya ya, tapi saya cukup mengamati juga si Java ini, dan ya dia masih belum jalan juga. Oke, kita bahas aja di mana hari ini Java turun, dia turun 2,23%. Candlenya solid tapi volumenya sangat mini. Nih. Terakhir kita bahas Java ketika dia di puncak sini ya, 1400, koreksi, muncul setup inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Dan juga pas ini dia reject Fibonacci 0,382, dan kalau sampai berhasil breakout sih targetnya lumayan ya di 1670 sampai 1900. Cuman yang perlu dibutuhkan Java sekarang adalah breakout area 1400 dulu. Seperti itu. Kemarin juga sempat coba beberapa view kayak tadi misalkan broadening di sini. Ini adalah pattern broadening. Tuh, yang mana belum berhasil di breakout. Falling broadening wedge, apalah itu. Yang jelas intinya friend ini bakalan Java ini bakalan cakep kalau dia berhasil breakout 1400 seperti itu. Nah, untuk sekarang support sih masih di sini 1300. Tapi kalau misalkan dia jebol sampai 1275, maka dia bakal uji support lagi 1245 sampai 1230. Dan selama nggak jebol yang 1230, Java ini masih oke. Kecuali dia jebol 1270 baru view-nya gagal seperti itu. Yang saya suka dari Java, kenapa saya bilang bagus adalah dari volumenya. Teman-teman bisa perhatikan ya, ketika kemarin dia bottom di 1000, semenjak itu ketika naik bayarnya ini mendominasi. Nah, ini ketika dia naik volumenya gede-gede, koreksinya volume kecil-kecil, naik lagi volume gede-gede. Nah, di sini mulai sellernya muncul nih. Tapi kan sudah ada coveran dan lain sebagainya. Ya intinya itulah volume mengkonfirmasi candle dan dia baru bakal cakep kalau break 1400. Seperti itu. Untuk Java. Nah, kita lihat transaksinya hari ini kurang oke ya. Sudah terlihat dari price action yang kurang bagus juga. Transaksi walaupun tidak terlalu besar, nih 17/28, value-nya juga ya. Tapi kalau kita bandingkan ke belakang sih belum signifikan sama sekali. Jadi harusnya masih oke, tinggal ya perhatikan area support tadi. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk Java, kita masuk ke yang hijau-hijau hari ini, didominasi oleh saham-saham kecil ya. Dan yang hot hari ini adalah konstruksi. Saya pengen bahas si Adi. Nah, sama kayak nama saya, ini feng shui-nya bagus. Satu-satunya, ya nggak satu-satunya sih, dua-duanya Adikarya sama PTPP tuh yang nggak problem dalamnya. Kalau WSKT sama Wika kan kalau nggak salah ada yang kasus laporan keuangan tuh ya. Jadi saya pun juga jujur kalau ada pilihan saya juga menghindari kok yang kayak gitu tuh. Jadi ya mungkin watchlist saya untuk di di saham konstruksi ada di Adikarya dan PTPP. Tapi kalau dilihat dari pergerakannya sih saya lebih suka yang Adikarya ya daripada PTPP. Jadi makanya ini opsi terbaik untuk saat ini. Ini menurut saya pribadi. Cuman kembali lagi ke teman-teman ya. Misalkan teman-teman lebih suka Wijaya Karya, kalau WSKT kalau nggak salah masih suspend ya. Jadi ya opsinya kan 3 saat ini. Dan ya kita bahas Adikarya di mana hari ini dia berhasil naik 6,19%. Candlenya bagus, volumenya juga bagus banget. Ini volume yang cakep kayak gini. Terakhir Adikarya dia naik higher high. Di sini waktu itu ada setupnya juga tuh, tapi disertai dengan bearish divergence di mana harga ke atas sedangkan indikator ke bawah. Dead cross akhirnya dia koreksi. Aturan sih dia sampai support doang ya 440, tapi dia koreksi sampai 416 di mana dengan naiknya hari ini dengan volume yang bagus muncul setup kalau menurut saya inverted head and shoulder di mana ini adalah shoulder kiri, lalu ini head dan ini calon shoulder kanan seperti itu. Nah,
View inverted head and shoulder ini baru bakal valid kalau dia sudah break 535. Jadi selama belum break 535, view-nya masih potensi seperti itu. Nah, untuk sekarang tinggal kita manfaatkan kalau memang si Adi ini mau bagus. Yang mana kalau menurut saya ya view bullish-nya itu tadi inverted head and shoulder. Tinggal kita cari entry-nya. Untuk terdekat, kita resist bisa gunakan Fibonacci ini 458, 472, 486, 500 dan seterusnya. Dan yang terdekat sih ada di 458. Artinya kalau misalkan besok dia kembali menguat, jangan FOMO kalau belum punya barang, tunggu retracement-nya kalau misalkan dikasih. Siapa tahu dia bikin inverted head and shoulder kecil. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Itu kalau dia retracement. Tapi kalau enggak ya artinya dia langsung ke area pullback, baru dia retracement, baru nanti higher high lagi. Seperti itu. Jadi intinya itu, untuk sekarang tinggal perhatikan resist-resist ini. Nah, untuk support sih sebenarnya masih cukup jauh ya, di 430 sampai 410. Jadi juga resiko cukup tinggi kalau beli sekarang, makanya perlu wait and see dan buy on weakness dulu. Seperti itu. Kalau untuk katalis saya nggak terlalu memperhatikan sebenarnya, cuman lebih ke arah volume. Saya rasa ini volumenya Adikarya itu bagus. Ya, ini case-nya sama kayak si Japfa tadi. Ketika kemarin dia bottom ya, waktu naik volumenya nggak kaleng-kaleng. Di sini full volume, naiknya volume semua, koreksinya kecil-kecil, naik lagi volume semua, koreksinya kecil-kecil. Hari ini pun breakout dengan volume yang besar. Jadi saya rasa ini indikasi dari pergerakan yang bagus, tinggal kita tunggu konfirmasinya aja. Intinya jangan FOMO, gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, transaksinya hari ini netral ya. Dipakai buat tektokan doang kanan kiri ini. Tapi kalau kita lihat ke belakang, akumulasinya masih belum keluar. Jadi intinya masih bagus lah kalau kita track ke belakang. Oke, yang penting sama batasi resiko aja. Itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf dan kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support konten gratis, tapi sangat berarti buat konten kita terus di sini. Sekian dari saya dan salam.